warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Anna Mulyana. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang contoh-contoh soal kombinasi. Kita masuk pada contoh-contoh soal kombinasi. Contoh pertama, dari 5 orang siswa berprestasi akan dipilih 3 siswa yang akan mewakili SMK Harapan Bangsa untuk mengikuti kompetisi sains. Ada berapa cara untuk memilih siswa tersebut? Langkah pertama adalah kita harus mendata terlebih dahulu berapa jumlah dari data yang tersedia. Nah, pada soal ini kita bisa lihat bahwa N, ya, jumlah keseluruhan itu ada 5. Jadi kita akan menuliskan N-nya sama dengan 5. Kemudian akan dipilih 3. Jadi akan dipilih 3 sehingga kita bisa menuliskan R-nya sama dengan 3. Nah, apa perbedaan dari soal permutasi dan kombinasi? Kalau soal permutasi ada tersedia beberapa data dan kita memilih sebagian, kemudian urutannya itu diperhatikan, ya. Sedangkan untuk soal kombinasi, urutan itu tidak diperhatikan. Contoh, ketika kita akan memilih 5 orang, misalkan si A, B, C, D, E, maka urutannya tidak diperhatikan. Ketika kita memilih 3 siswa, misalkan A, B, dan C, itu sama saja halnya dengan kita memilih B, C, dan A, atau juga memilih C, B, dan A, itu dianggap sama. Jadi urutan itu tidak diperhatikan. Beda dengan soal permutasi yang memperhatikan urutan. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini, kita bisa menggunakan rumus kombinasi, yaitu N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial kali R faktorial. Kita tinggal mengganti nilai N dan R-nya. N pada soal adalah 5, kita ganti N-nya 5. Kemudian kita ganti R-nya dengan 3 sesuai dengan soal 3. Kemudian sama dengan N-nya ini kita ganti dengan 5. Ini juga di bawah N-nya kita ganti dengan 5. R-nya kita ganti dengan 3. R-nya juga diganti dengan 3. Jadi ini 5 kombinasi 3 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, kita lihat dari sini bahwa 5 faktorial ini tetap, ya, kita tuliskan 5 faktorial, kemudian dibagi 5 dikurang 3 itu sama dengan 2, jadi 2 faktorial. Kita tuliskan 2 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, sama dengan soal permutasi kemarin, bahwa ketika kita mendapatkan 5 faktorial ini sebenarnya sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Akan tetapi karena untuk memudahkan perhitungan, maka kita cukup berhenti sesuai dengan ada yang di bawah ini. Kita berhenti pada angka yang lebih besar. Misalkan di sini kita lihat yang paling besar adalah 3 faktorial. Ini 2, ini 3. Kita berhenti pada 3 faktorial saja, ya, supaya membantu memudahkan kita untuk menghitungnya. Jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa kita berhenti 3 faktorial? Seperti tadi yang saya kemukakan bahwa kita akan melihat angka yang paling besar di bawah sini untuk memudahkan perhitungan. Kemudian selanjutnya ini 3 faktorial kita bagi dengan 3 faktorial, itu hasilnya 1. Atau bisa kalian tidak usah lagi tuliskan, ya, karena bilangan 1 ketika dikalikan dengan bilangan berapapun itu hasilnya sama dengan bilangan berapapun tadi. Oke, ini tadi 3 faktorial dibagi 3 faktorial 1, ya, atau boleh kalian tidak usah tuliskan lagi. Kemudian ini 5 kali 4, ini dari sini, ya, 5 kali 4
3 faktorial tadi sudah habis terbagi. Kemudian 2 faktorial itu sama halnya dengan 2 kali 1. Selanjutnya kita bisa tuliskan kembali 5 kombinasi 3. 5 kali 4 itu hasilnya 20. Kemudian 2 kali 1 hasilnya 2. Nah, 20 bagi 2 itu hasilnya adalah 10. Jadi, banyak cara memilih siswa tersebut, ada 10 cara. Kita masuk pada contoh soal kedua. Dalam suatu rapat yang dihadiri oleh 6 orang yang baru pertama kali bertemu, 6 orang tersebut saling bersalaman satu sama lain. Ada berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus mendeteksi terlebih dahulu apakah soal ini termasuk soal permutasi atau soal kombinasi. Seperti yang saya jelaskan pada contoh pertama tadi, bahwa kalau dia soal permutasi, maka urutan itu sangat diperhatikan. Nah, akan tetapi, kalau pada soal kombinasi, urutan itu tidak diperhatikan. Sebagai contoh ilustrasi, ketika A berjabat tangan dengan B, maka itu sama saja halnya dengan B berjabat tangan dengan A. Jadi tidak ada perbedaan ketika A bersalaman dengan B dengan ketika B bersalaman dengan A. Ini dianggap sama, tidak ada perbedaannya, dan urutan itu tidak diperhatikan karena A berjabat tangan dengan B sama halnya dengan B berjabat tangan dengan A. Maka soal ini adalah soal kombinasi. Untuk menjawab pertanyaan ini kita dapat menggunakan rumus yang tadi ya. Akan tetapi kita data terlebih dahulu bahwa N-nya ini adalah 6. Kita lihat bahwa ada 6 orang yang di sini, dan yang berjabat tangan berarti R-nya itu adalah 2. Kenapa? Jabat tangan itu hanya dapat dilakukan oleh 2 orang, sehingga R-nya itu adalah 2. Kemudian kita bisa menuliskan rumus kombinasi N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial kali R faktorial. Kita tinggal mengganti N-nya dengan 6, kemudian R-nya kita ganti dengan 2. Ini sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 6 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kemudian kita bisa tuliskan kembali, ini 6 faktorial, kemudian 6 kurang 2 itu 4 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Kemudian kita bisa lanjutkan bahwa ketika di sini adalah 6 faktorial, maka kita bisa mengalihkan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Akan tetapi jika kita ingin memudahkan untuk melakukan perhitungan pada bilangan faktorial ini, kita dapat berhenti pada bilangan yang di bawah yang lebih besar. Ini kita bisa lihat 4 dengan 2. Di sini yang paling besar adalah 4. Maka kita dapat berhenti pada bilangan 4. Contohnya ini ya, 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kenapa kita berhenti pada 4 faktorial? Agar memudahkan kita untuk melakukan perhitungan. Kita bisa membagi 4 faktorial yang di atas dengan 4 faktorial yang di bawah, sehingga hasilnya sama dengan 1, atau boleh juga kita tidak tuliskan. Karena kenapa? Kalau semua bilangan itu dikalikan dengan 1, maka hasilnya sama dengan bilangan tersebut. Jadi kalau kita tidak menuliskan 1 juga, ini sebenarnya tidak ada pengaruhnya, tapi kalau bisa dituliskan juga. Nah, ini hasilnya sisa 6 kali 5. Kenapa? Karena tadi 4 faktorial sudah habis terbagi ya. Dan ini 2 faktorial, jangan lupa untuk dituliskan kembali. Kemudian ini kita tuliskan kembali lagi 6 kali 5
2 faktorial itu sama halnya dengan 2 kali 1. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa 6 kali 5 sama dengan 30 dan 2 kali 1 sama dengan 2. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Sehingga banyak jabat tangan yang terjadi adalah 15. Contoh soal ketiga, dalam suatu sekolah yang terdiri dari 6 guru pria dan 5 guru wanita, akan dipilih 7 guru perwakilan yang akan mengikuti pelatihan di LPMP. Ada berapa cara memilih jika perwakilan itu terdiri dari 3 guru pria dan 4 guru wanita? Nah, ini juga merupakan dari soal kombinasi, karena sekali lagi soal ini tidak menuntut kalian untuk memperhatikan urutan. Karena ketika kalian memilih 6 guru pria, kemudian yang akan dipilih adalah 3 guru pria, maka misalkan A, B, C, D, E, dan F, kemudian kalian memilih 3 guru pria A, B, dan C, maka itu sama saja halnya dengan memilih C, B, dan A. Jadi urutan sama sekali tidak diperhatikan. Untuk menjawab pertanyaan ini, nah ini agak berbeda dengan soal nomor 1 dengan nomor 2 tadi. Kita akan memilih terlebih dahulu prianya, karena di sini ada 2 jenis, yaitu pria dan wanita. Jadi kita akan mendata terlebih dahulu bagaimana cara memilih pria. Pada soal ini dituliskan bahwa guru pria ada 6. Kita akan menuliskan bahwa N-nya ada 6 dan R-nya ini adalah pemilihannya. Kita lihat bahwa harus dipilih 3 guru pria, maka R-nya adalah 3. Kita dapat menggunakan rumus kombinasi yang tadi, N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial dikali R faktorial. N-nya adalah 6, R-nya adalah 3. Kita ganti N-nya dengan 6, ini ya, N-nya 6, R-nya dengan 3. Kemudian kita bisa hitung, ini 6 faktorial, kemudian 6 kurang 3 itu 3 faktorial, kali, kita tuliskan kembali 3 faktorial. Nah, ini seperti yang tadi contoh soal sebelumnya, bahwa kita bisa menuliskan 6 faktorial ini 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, jadi sampai dengan 1. Akan tetapi jika kita ingin mudah melakukan perhitungan, maka kita dapat berhenti pada bilangan faktorial yang paling besar di bagian bawah. Nah, karena ini kebetulan sama, kita ambil salah satunya, kita berhenti pada 3 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 3 faktorial. Kita bisa membagi salah satunya, ini 3 faktorial bagi 3 faktorial itu sama dengan 1, atau bisa juga nanti tidak usah dituliskan karena bilangan 1 ketika dikalikan dengan bilangan lainnya hasilnya akan tetap sama. Sehingga kita bisa tuliskan 6 kali 5 kali 4 dibagi dengan 3 faktorial. Kenapa? Tadi ini sudah habis terbagi ya. Jadi 3 yang satunya kita tuliskan di sini. Kemudian ini kita tuliskan kembali 6 kali 5 kali 4 dibagi 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. 6 kali 5 kali 4 itu adalah 120 dibagi 3 kali 2 kali 1 itu hasilnya 6. Nah, 120 bagi 6 ini adalah 20. Jadi banyak cara memilih guru pria adalah 20 cara. Nah, ini soal yang tadi ya. Kita masih lanjutkan dengan setelah memilih 3 guru pria,
maka selanjutnya kita akan memilih 4 guru wanita. Cara memilih guru wanita ini kita ketahui dari soal bahwa N untuk atau banyak guru wanita adalah 5 dan yang akan dipilih adalah 4, sehingga R-nya sama dengan 4. Kita dapat kembali menggunakan rumus kombinasi tadi seperti ini. Kemudian kita mengganti kembali N-nya dengan 5 dan R-nya dengan 4. Ini sudah kita ganti, N-nya dengan 5 dan R-nya dengan 4. Kita tinggal hitung. Ini 5 faktorial, tetap 5 kurang 4 itu adalah 1 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kita akan menjabarkan 5 faktorial ini dengan berhenti pada 4 faktorial. Jadi 5 dikali 4 faktorial dibagi dengan 1 faktorial kali 4 faktorial. 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial itu adalah 1, atau bisa nanti kita tidak usah tuliskan karena 1 dikalikan dengan suatu bilangan hasilnya sama dengan bilangan tersebut, sehingga bisa saya tuliskan ini 5, kemudian yang tersisa di sini adalah 1 faktorial. Ini tadi sudah habis terbagi ya, hasilnya adalah 1. Kemudian ini hasilnya sama dengan 5, kita tuliskan kembali, dan 1 faktorial itu sama hasilnya dengan 1, sehingga 5 bagi 1 sama dengan 5. Maka banyak cara memilih guru wanita, ada 5 cara. Sehingga banyak cara untuk memilih 7 perwakilan, karena di sini ada 2 jenis ya, yaitu yang mau dipilih adalah 3 guru pria dan 4 guru wanita. Maka kita tinggal mengalihkan tadi cara memilih guru pria ada 20, kita kalikan dengan cara memilih 4 guru wanita adalah 5, sehingga hasilnya adalah 100 cara. Demikianlah video pembelajaran saya yang membahas tentang contoh-contoh soal kombinasi. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan share video ini ke media sosial yang kalian punya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.